berbahagia. Kita menyanyi ayatnya yang pertama, hormat bagi Allah Bapa, dan waktu selanjutnya diberikan kepada pelayan firman. Persekutuan Bapak-Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari yang penuh bahagia dan sukacita yang Tuhan telah berikan dalam persekutuan, di mana Dia yang telah membangun persekutuan ini dan Dia telah memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan KB Jemaat Elim BNKT, di mana kita ada dalam kesatuan hati, satu iman. Maka marilah kita bersama-sama sebelum kita membaca akan bagian sabda dalam firman Tuhan dan kita masuk dalam ibadah. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami. Allah yang telah memanggil kami dari tengah-tengah kesibukan kami dan mempersatukan kami di mana kami ada pada tempat wisata Moipar dalam kesatuan hati, satu iman, untuk kami mau memuji dan menyembah Engkau atas pertambahan usia pada persekutuan kami ini yang Allah telah membentuk, Allah sendiri yang telah membangun akan persekutuan kami ini. Maka ibadah ulang tahun persekutuan kaum Bapa yang ke-12 dan ibadah pembukaan tahun pelayanan persekutuan kaum Bapa, kami hanya memperalaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan, mari Bapa berfirmanlah kepada kami dan berikanlah kami hikmat, berikanlah kami untuk membuka hati kami menerima kebenaran dalam mengubah dan memulihkan akan setiap kepribadian kami. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mau menyambut akan firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan menikmati santapan rohani. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 mengatakan kepada kita, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita umat yang tetap ketekunan dan kesetiaan kita mau membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema untuk kita, untuk sama-sama sebentar kita akan masuk dalam sharing, bahkan juga kita akan dapat membuka hati kita dalam kepribadian kita di hari ulang tahun ini untuk dapat membenahi setiap kepribadian kita, bahkan juga dalam persekutuan kita. Maka tema kita di jalan kebenaran mengenal diri. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Saya mungkin membagikan bagi setiap bapak-bapak, setiap satu meja 2 orang. Boleh ambil bagian untuk bapak-bapak yang pemain musik, boleh ambil bagian di meja dan kursi yang sudah disediakan, silakan. Satu meja 2 orang. Memang ada nanti satu meja pasti dapat 3 orang karena jumlah bapak-bapak ini hanya cuma 11 orang. Sudah siap? Bapak-bapak ada bawa Alkitab ya? Iya. Senjata dan peluru itu harus siap. Senjata itu firman, peluru itu kidung jemaat dan nyanyian rohani. Iya. Dari tema di jalan kebenaran mengenal diri. Sekarang saya sudah membagikan bapak-bapak, ada satu meja yang 3 orang dan sisa daripada itu masing-masing tiap meja itu 2 orang. Dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 dengan tema di jalan kebenaran mengenal diri. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
di hari ulang tahun yang ke-12 merupakan umur sebagai anak-anak remaja. Oleh sebab itu dalam keremajaan pasti kita banyak menunjukkan karakter, bahkan tindakan yang terkadang mengecewakan hati sesama, bahkan terutama bagi orang tua maupun juga bagi Allah. Oleh sebab itu bagi bapak-bapak yang telah mengambil bagian pada syukur kita di malam hari ini, dalam setiap kepribadian coba masing-masing menenangkan diri, merenungkan itu firman yang menjadi suatu tawaran Tuhan Yesus kepada kita. Sampai sejauh mana kita menjadi kepribadian yang mau menerima tawaran Yesus untuk berada dalam jalan kebenaran. Dan secara kepribadian selama ini yang belum ada dalam jalan kebenaran, pasti dia tidak akan mengenal siapa saya sebenarnya. Tetapi untuk dapat mengenal pribadinya, yang akan memberitahukan kepribadian ada yang baik dan kepribadian ada yang tidak baik, itu adalah sesama kita. Karena dia lebih mengenal, mengetahui. Secara kepribadian kalau menunjukkan karakter, itu terkadang dia rasa bahwa kehidupannya itu benar, apa yang dia buat itu semuanya benar, yang dia berbicara itu semuanya benar. Maka saya memberikan waktu untuk bapak-bapak saling sharing dalam keterbukaan. Apa sebenarnya saya ini? Dan merenungkan firman, apakah selama ini sebagai pengurus, sebagai anggota sudah menerima tawaran Yesus dalam kehidupan kita? Boleh saling menanyakan satu dengan yang lain, apa yang kau lihat dalam saya punya kehidupan ini, baik buruknya. Jangan kita malu. Kalau kita malu berarti kita membiarkan iblis merasuki kita, akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak akan mengenal tentang ajakan Yesus ini. Secara kepribadian boleh ada dalam suatu percakapan dan saat teduh yang saling mendoakan. Ketika kita selesai dari ulang tahun ini pada hari esok dan minggu seterusnya, kita bisa saling mengingatkan atas doa masing-masing yang telah saling mendoakan itu punya tanggung jawab. Jadi tidak berjalan dengan mengutamakan diri sendiri yang selalu hanya sudahlah kasih tinggal, kalau dia mau cari Tuhan ya cari Tuhan. Tapi kalau tidak mau cari, ya abaikan dia saja. Tapi ketika malam ini kita sama-sama renungkan dan mendoakan, berarti kan punya tanggung jawab. Maka persekutuan PKB tidak akan menjadi persekutuan yang berkurang, tapi persekutuan yang semakin bertambah jiwa atas keterpanggilan kita dan ajakan yang Yesus tawarkan untuk ada dalam jalan keselamatan. Ketika bapak-bapak semua sudah dalam keterbukaan dan saling mengenal atas koreksi dari sesama, sebentar ada kelanjutannya yang akan mengarahkan kita supaya sampai pada puncak apa yang dimaksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Berarti kan kita mau menerima terang, ajakan yang Yesus tadi ajak kepada kita. Dia mengajak kita dan dia mau membaharui kita. Pembaharuan itu lewat sesama kita yang saling mengingatkan kita, menasihati kita, menegur kita. Kalau kita mau membuka hati, berarti kan sangat berbahagia karena mau menghidupkan firman dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita masih mengeraskan hati kita, berarti kita masih ada dalam posisi ego, sombong, tinggi hati, hidup yang membawa diri jauh. Persekutuan dengan Tuhan sebentar saja itu hanya cuma sebagai simbol, tetapi tidak dapat menghidupkan firman itu dalam kehidupan. Tinggal kita pilih di mana kita mau mengambil langkah kita dalam ibadah ulang tahun ini menjadi suatu komitmen pribadi. Kalau kita memilih untuk ikut Tuhan, dan itu memang harus kita mengikut Dia karena tawarannya itu jelas, pasti. Tawarannya itu bukan hanya sekedar berbicara dongeng atau janji-janji, tinggal janji, tapi janjinya itu dahulu, sekarang, dan akan datang itu tidak pernah berubah. Maka yang dikatakan untuk kita harus ikut Dia, Ulangan pasal 13 ayatnya yang keempat. Tuhan Allahmu harus kamu ikut, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada berita suaranya, harus kamu dengarkan kepadanya, harus kamu berbakti dan mau. Itu merupakan suatu ajakan. Harus kita ikut Dia, khususnya bagi bapak-bapak sendiri. Apakah saya sudah ada ambil bagian dalam keharusan untuk ikut Dia ini, ataukah hanya cuma sebagai pendengar saja, dari telinga kanan buang ke telinga kiri buang ke telinga kanan? Kalau kita sudah mengerti bahwa Dia Tuhan yang hidup, Dia yang telah memberikan keselamatan untuk kita, dan kita harus mengikuti jejak langkahnya, maka salib itu ada. Ada orang Kristen yang mengikut Tuhan,
Dia pikir kalau saya sungguh-sungguh ikut Tuhan tuh banyak tantangan, banyak cobaan. Rasanya saya punya hidup ini susah. Kalau saya tidak main cerdik-cerdik, saya tidak menjadi orang-orang yang jahat. Aduh, kita tidak bisa dapat apa-apa. Tapi kalau ikut Tuhan itu pasti tidak bisa. Di prosesnya itu memang sakit. Itu salib. Salib itu mau mengajak kita untuk kita harus berjuang dengan iman. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa saya sudah ditakdirkan. Karena iman tadi dasar ajakan itu pilihan dari bapak-bapak sendiri. Memikul salib, Matius pasal 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagi aku. Ajakan tadi dia katakan bahwa dia terang. Kembali pilihan diharuskan kalau memang pilih jalan yang benar itu. Haruskan untuk beribadah. Menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, taat, setia dalam peribadatan, dalam mengimani firman, perjalanan akan dialami dengan banyak yang tantangan, cobaan, rintangan yang datang silih berganti. Itu salib. Baik itu persoalan dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, dalam kerumitan bentuk apapun yang dihadapi. Itu salib. Salib secara roh membawa kita dalam suatu cobaan yang menentukan kita apakah kita sanggup melewati semuanya ini atau tidak. Karena kalau siapapun dia yang menyangkal Kristus, tidak mau lagi ikut Kristus, memikul salib gitu, dia bukan anak-anak Tuhan. Tetapi nanti kita akan dipertanyakan, Bapak si A, dalam dunia kamu bikin apa? Sudahkah kamu mengikut saya, menerima tawaran saya? Di mana pilihanmu? Sampai sejauh mana berjalan dalam memikul salib dengan kesetiaan, kesabaran, ketekunan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Kalau setiap pribadi berjalan dengan memikul salib, berarti dia telah tadi yang menghidupkan firman dalam kehidupannya. Firman ini memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Karena dia menghidupkan kita. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tidak mau menghidupkan firman, kita tidak mau menjadi anak Allah, berarti kita menjadi anak-anak gampangan. Itu anak-anak yang suka memberontak, jadi anak yang suka bermusuhan dengan Tuhan, bertolak belakang dengan setiap pengajaran-pengajaran Kristus dalam kehidupan kita. Setiap rancangan Tuhan yang membawakan damai sejahtera, dia tidak merancangkan kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan saya dan bapak-bapak. Maka rancangannya itu dia mau milih saya dan bapak-bapak. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah tetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, berikannya kepadamu. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia sudah memilih kita dan dia mengutus kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan menghasilkan buah yang baik. Arti kita sudah lebih mengenal dia, lebih dekat dengan dia. Dengan sendirinya kita tidak segampang untuk menerima tawaran dunia lagi dalam kehidupan kita. Kalau firman sudah datang untuk kita, kita respon firman. Sudah respon firman, dengan sendirinya dosa itu ditanggalkan. Tinggal itu dosa. Pakaian yang lama dilepas, pakai pakaian yang baru yang Tuhan sediakan dan berikan untuk kita. Roma pasal 6 ayatnya yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Menjadi pertanyaan dalam persekutuan PKB ini, bapak-bapak mau jadi satu tidak? Kalau bapak-bapak mau jadi satu, satukan hati, satukan iman, satukan pandangan. Untuk ada dalam jalan kebenaran ini memang sangat sulit. Gampang-gampang sulit juga. Hampir-hampir, tidak mampu, tidak bisa. Saya berkatakan demikian seperti ini, tapi untuk menerapkannya dalam hidup tiap-tiap hari itu susah. Kenapa susah? Karena kita sendiri belum buka hati untuk terima Kristus dalam kehidupan kita. Uraian firman Tuhan di malam hari ini dapat memberkati kita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Nyanyian rohani 86 ayatnya yang pertama, 2 dan seterusnya sampai kita selesai memberikan persembahan, sekaligus kita menyatakan syukur dan terima kasih kita di hadapan Tuhan atas berkat Tuhan.
kesibukan kami, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kehidupan keluarga, Tuhan yang telah mengantarkan kami dan mempersatukan kami dalam ibadah syukur ulang tahun PKB yang ke-12 tahun, sekaligus buka tahun pelayanan. Firman yang baru saja kami baca dan renungkan dengan bagian-bagian singkapan kebenaran yang Tuhan mau memulihkan kami. Tuhan kenal setiap hati-hati kami. Tuhan tahu setiap kepribadian kami, tubuh jiwa roh kami. Dari sekian kami yang ada ini dalam perenungan di malam hari ini, siapa yang mau sungguh untuk terima Engkau, dan siapa yang masih setengah-setengah hati untuk menerima Engkau, dan siapa yang tidak mau untuk menerima Engkau, Tuhan, jangan Engkau membiarkan iblis membawa mereka jauh daripadamu. Tetapi tangan Tuhan yang berbekas paku dan penuh kasih, Bapak jamah hati mereka yang sangat keras, pikiran mereka yang tidak pernah memikirkan tentang keselamatan, hal-hal duniawi yang itu kental dalam kehidupan mereka. Sadar di dalam mereka Tuhan, sebagai bapak-bapak yang punya fungsi dan tugas dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, dan juga dalam persekutuan PKB yang Tuhan telah bangun dan bentuk dan memberikan kepercayaan kepada mereka, baik sebagai pengurus PKB, sebagai anggota-anggota Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ubah dan lawan kami sekalian, bahkan bapak-bapak dalam persekutuan di malam hari ini. Sadarilah mereka Tuhan, alihkan langkah mereka dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran, supaya kehidupan mereka menjadi persekutuan yang bersatu, yang dapat kembali menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau Allah utus mereka untuk menjadi bapak-bapak yang dapat menghasilkan buah yang baik. Sebagaimana mereka bersama-sama dapat membawa jiwa-jiwa kembali mengingatkan dan saling mendoakan, karena tugas pelayanan bukan hanya dikhususkan kepada pendeta, penatua, syamas, badan pengurus intra, khususnya pada pengurus PKB, tetapi kami semua yang telah mengenal Engkau dan suara Tuhan yang telah berbicara kepada kami. Bapak terima kasih, banyak singkapan-singkapan kebenaran yang Kau telah singkapkan bagi kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau dan kepedulian-Mu begitu besar dalam memperhatikan kami sekalian, dalam menyediakan berkat-berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami tidak punya sesuatu yang begitu indah dan bagus, tetapi tubuh jiwa roh kami mempersembahkan di hadapan Engkau, Allah yang telah membentuk kami dalam setiap kandungan ibu kami, dan di malam hari ini Engkau telah melahirkan kami menjadi hidup yang baru kembali. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau bersaksi tentang nama Tuhan dengan apa yang ada pada kami yang Tuhan telah percayakan, dengan profesi, dengan kemampuan, dan dengan setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami di mana saja kami berada. Biarlah kami selalu hadir, tampil untuk menyatakan tentang kebenaran. Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan berkat yang telah Kau sediakan, hasil pendapatan pekerjaan kami, usaha kami masing-masing, kami memberi dengan sukacita dan percaya bahwa persembahan ini dapat menopang akan pekerjaan Tuhan, baik dalam persekutuan kaum Bapa maupun juga dalam jemaat klasis Malamois, Sinode Tanah Papua, dan di tengah-tengah dunia ini, untuk dapat membawa jiwa-jiwa dimenangkan di hadapan Engkau. Maka berkatilah kami sekalian yang telah memberi. Tuhan, membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dalam mencurahkan berkat-Mu bagi kami yang telah memberi, bahkan juga bagi kami yang belum mengambil bagian untuk memberi. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kami, maka kami akan selalu memberi dalam menopang pekerjaan Tuhan. Maka kami juga akan diberkati seperti sesama kami yang diberkati dengan luar biasa. Bapak terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan Ketua PKB Bapak O.N. Watolo ke dalam tangan kasih-Mu bersama-sama dengan sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus yang lain. Tuhan memberkati mereka, berikanlah mereka dalam kesatuan hati, satu iman dan kepedulian dan rasa bertanggung jawab, membawa dan mengentarkan akan persekutuan mereka ini. Jangan mereka kerja dengan kekuatan dan kehebatan mereka semata, tapi biarlah mereka bekerja dengan selalu meminta petunjuk Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ini, sehingga tidak ada di dalam persekutuan rasa kejenuhan, rasa bosan, dan lain sebagainya, rasa yang berasal dari dunia yang berikan membawa hentakan mereka jauh daripada Engkau Bapa. Tetapi ketika Tuhan
Engkau memberikan hikmat dan kemampuan kepada mereka. Kami percaya bahwa ada sentuhan-sentuhan pelayanan yang membangunkan akan iman mereka sekalian dalam persekutuan kaum Bapa ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Berdoa bagi kami sekalian yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, bagi pemain musik maupun juga singers, bahkan hamba sebagai pelayan dan seluruh persekutuan kaum bapa, bahkan anak-anak, ibu-ibu. Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang telah ambil bagian di malam hari ini. Biarlah ada sukacita, ada kedamaian, berkat dan anugerah yang Tuhan Engkau limpahkan dan mengalirkan dalam setiap kepribadian dan kehidupan keluarga kami masing-masing. Yang kami rasakan itu hanya berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Dari tempat ini atas nama pengurus dan seluruh anggota persekutuan kaum Bapa Jemaat Elim Baingkete mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua PAMJ, Ibu Pendeta Mas Petela. Biarlah Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini dapat memberkati Ibu di dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanan hari lepas hari. Biarlah Ibu senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan lebih khusus bagi kami di Jemaat Elim Baingkete. Terima kasih pula juga kami sampaikan kepada seluruh anggota PKB yang dengan semangat, rasa kebersamaan yang tinggi sehingga meluangkan waktu di hari ini dari Baingkete sampai di tempat ini. Puji Tuhan, karena ada rasa persekutuan, rasa persaudaraan yang besar di dalam kehidupan Bapak-Bapak sekalian hingga persekutuan ini tetap ada. Biarlah Tuhan yang punya persekutuan ini dapat memberkati Bapak-Bapak kita sekalian. Terima kasih pula juga yang berikut kami sampaikan kepada Bapak-Bapak yang sudah sangat luar biasa dalam mengiringi kami ibadah ini. Biarlah Tuhan yang punya persekutuan ini, yang punya pelayanan ini dapat memberkati Bapak-Bapak yang main band, saudara berdua yang sebagai singers. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita ada di sini. Kita syukuri apa yang Tuhan buat untuk kita di malam hari ini. Kalau kemarin-kemarin kita sibuk dan kita punya urusan pribadi, sibukan masing-masing, tetapi hari ini mari kita bersyukur untuk Tuhan, karena ulang tahun yang ke-12 ini mulai beranjak ke masa yang dewasa. Jadi masa dewasa ini kita sebagai bapak-bapak dalam persekutuan PKB ini kita tetap semangat. Ini tahun baru, aku melupakan masa lalu, aku melihat hari-hari masa yang akan datang. Jadi saya pikir Bapak ini mengerti. Waktu saya berikan untuk Bapak Ketua 1-2 kata untuk kita pengurus dan juga sekaligus anggota yang hadir di malam hari ini. Kepada Bapak, waktu kami berikan. Pak, terima kasih kepada sekretaris yang memberikan waktu kepada saya. Tim musik yang bisa membantu kita untuk di malam ini. Yang terhormat Ketua PHMJ setia membantu kami Bapak PKB untuk melaksanakan kegiatan di malam ini. Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak bahwa ini pertama kali yang kita bisa datang ke sini. Ini merupakan suatu motivasi yang nanti untuk ke depan kita lakukan. Saya berharap untuk kita bapak-bapak dengan kegiatan ini supaya bisa mengangkat kita bapak-bapak dalam semua apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita sudah melihat kegiatan sini, ketika kita pulang sebagaimana firman Tuhan, apa yang kita sudah sampaikan lewat pribadi, ya itu merupakan suatu tanggung jawab untuk kita sebagai bapak-bapak. Nah, kita bapak-bapak ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada rumah tangga kita, ibu dan anak-anak. Tidak ada kita hidup yang mulus. Jadi itu pun merupakan suatu tantangan yang kita lakukan. Oleh sebab itu untuk ke depan kita harus memikirkan kembali lagi kegiatan kita ini sampai di sini atau bagaimana. Kali saya mungkin akal 2024 ini PKB rayakan di sini lagi. Jadi sambil kita rayakan di sini. Nah, maksud kita rayakan di sini supaya kita dalam kita punya bapak-bapak PKB semua hadir ke sini lagi.
supaya bisa kita meriakan sini, kita band bawa lagi ke sini. Jadi untuk Natal berikut. Jadi ini merupakan usulan saja kepada anggota PKB, pengurus PKB, ya supaya kita menjalankan teman-teman yang sementara belum masih mengikuti yang lain-lainnya, kita langsung semua ke sini supaya dengan itu ya kita bisa, kalau saya percaya kalau kita sudah di sini ya kita punya kegiatan PKB di jemaat kita tidak berjalan bagus karena mereka sudah datang, kita sudah menikmati semua yang dilakukan, firman Tuhan mengajar kita, akhirnya kita bisa berjalan menurut itu. Saya baru saya sampaikan atas perhatian, saya sampaikan terima kasih. Salam. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita menyanyi satu lagu. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Iya, baik. Terima kasih pada Bapak Ketua, Bapak sekalian. Saya pikir toh hari ini titik awal untuk PKB maju. Begitu? Begitu. Hari ini titik awal untuk PKB maju. Jadi besok tahun baru selesai PKB maju tidak? Maju. Baik, teman-teman sekalian, kita tiba di acara puncak. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Ya, nanti yang bakal ini Bapak Ketua. Terus nanti saya minta Bapak Wakil Ketua BMD juga adalah anggota PKB untuk mungkin tiup lilinnya dan mungkin yang potong kuenya kita minta kesediaan Ibu Ketua PHMJ. Bakal lilinnya, Bapak Ketua. Iya, Pak. Bapak Ketua PHMJ, Bapak Ketua.
nikmati berkat Tuhan yang ada ya. Kebetulan kita punya Bapak Wakil juga peran penting di PKB, jadi kita berikan waktu untuk Bapak ini. Pak Ketua ini luangkan waktu juga untuk harus hadir di malam hari ini. Luar biasa, berikan aplaus dulu untuk Bapak Wakil Ketua yang baik. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang ada, mari kita tunduk kepada Tuhan Bapa di surga. Kami mengucap syukur di malam ini atas kasih anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh berada di saat malam hari ini. Semua ini terjadi bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami selaku persekutuan PKB, tetapi oleh karena Tuhan yang dapat menyertai dan melindungi kami, sehingga dengan rencana Tuhan kami boleh melaksanakan ulang tahun PKB yang ke-12 di saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, dengan kegiatan ibadah yang boleh berlangsung, kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih. Di saat malam hari ini kami hendak dijamu makan minum yang telah disediakan untuk kami di saat malam hari ini. Terus memberkati setiap makan minum kami agar menjadi kekuatan dalam bagi kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat kami berdoa dan menyerahkan semua kehidupan kami di malam ini ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua, adalah salah satu dari anggota PKB. Ya, Bapak-bapak silakan makan sudah. Ini saya usul saja, kalau memang Bapak-bapak setuju. Begini, karena Bapak-bapak dengan mama di bagi kita ini, PKB dengan KW ini macam hari ulang tahun sama kah atau tidak ya? Sama. Kalau sama saya punya ide satu begini. Tahun kemarin PKB udah bikin opus sendiri toh. Terus tahun ini lagi PKB bikin PKB opus sendiri. Saya usul saja bagaimana kalau tahun depan itu bapak-bapak dan mama jadi satu. Bisa toh? Itulah biasanya begitu. Ya, jadi bapak-bapak pintar ambil hati mama-mama lah ya, terus supaya mama-mama juga betul. Bapak-bapak ini sudah ini, berarti ada perhatian segitu mama-mama udah mau, bapak-bapak dan mama juga gabung jadi satu. Tuh? Malam ini milik PKB baik kita, jadi hajar sampai pagi. Kita
kita akan mulai dengan ibadah di pagi hari ini. Untuk itu dengan penuh kasih kepada pendeta kami persilakan. Shalom. Deobok. Laobok, sorry, Deobok sih ya. Minta maaf karena saya melihat terlalu siang dari pagi sampai terus siang. Ya baik, selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita dalam ibadah syukur karena hari yang baru yang Tuhan telah berikan bagi kita. Maka kita akan bersama-sama memuji Tuhan untuk masuk dalam ibadah kita ini dengan puji Tuhan lewat nyanyian Mazmur 47 ayatnya yang pertama, bangsa dunia hai bersoraklah. Ayat 1 dalam keadaan duduk, dan pada ayatnya yang kedua saya jemput untuk bangkit berdiri. Ibadah di pagi hari ini Bapa, kami hanya memperalaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Bapak silakan duduk. Bacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan Bapak-bapak silakan untuk ambil bagian membacakan ayatnya yang genap. Berikut pembacaan. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesusahan, naungan terhadap orang asing, sebab amarah orang-orang yang keras itu di angin diribut musuh. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan menghentarkan kita dalam sebuah renungan, tetapi firman Tuhan ini akan menghentarkan kita untuk ada di dalam permainan. Mungkin untuk beberapa bapak-bapak yang terlibat dalam tim musik boleh ambil bagian bersama-sama dengan bapak-bapak yang sedang duduk. Kita akan bagi dalam 3 kelompok.
Setiap kelompok dipersiapkan yel-yelnya ya. Permainan yang pertama ini dia akan mendapati satu bembeng. Jadi itu yang dapat juara satu. Soal rebutan ya? Iya. Siap, bapak-bapak semuanya tenang, konsentrasi dengan baik, lagu-lagu tidak susah. Sambil dari nyanyian rohani, Mazmur dan Kidung Jemaat. Kalau kita selalu menyanyi, ingat nomor dan judul, pasti kita dapat juara semua sama-sama. Kalau seandainya rebutan ini hanya nomor yang disebutkan terus judulnya tidak tahu, kira berapa nilainya? Terus kalau nomornya tidak tahu tapi judulnya tahu, kira-kira gimana? Itu dapat 50 saja. Kalau yang salah, Kalau salah memang itu dapat 0. Kita mulai ya. ya. Siap, kita masuk dalam permainan berpacu dalam musik gereja. Permainan yang pertama dengan dipandu. Ulang. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Silakan untuk ada dari kelompok 2, 3. Tidak ada? Kita lanjut angkat pujiannya. Iya, kita lanjut. Soal nomor 2. Semua tenang saja, tidak usah takut. Berpacu dalam musik gereja dengan rangkaian nada, silakan. Ya, silakan. Terambil dari Oke. Ada kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 1? Kita lanjut. Benar. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Terambil dari Kidung Jemaat 353. Kelompok 3 menyanyi ya, menyanyi. Sudah sebut judulnya. Dapat nilai 50. Yeah.
berpacu dalam musik gereja. Silakan. Bersembunyi ujung jalan. Kelompok 2. Kelompok 3. Tidak ada. Dengan judul Pujilah Tuhan, Kidung Jemaat 314. Rangkaian nada yang keempat, berpacu dalam musik gereja. Silakan. Kelompok 2, silakan. Sabar. Kelompok 2. Yang tadi sudah diangkat tangan. Lanjut. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1. Tidak tahu. Terakhir dari nyanyian rohani 117 dimulai dengan Pak. Di gunung dan di lembah, kemana jalanku? Di padang dan di rimba, larilah Tuhanku. Di atas dalam surga pun dalam dunia, di mana-mana juga Tuhanku adalah. Siap? Tenang. Kayaknya semua tegang ini. Kalau kurang, minta tambah not supaya bisa dengarnya baik-baik gitu. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan. Iya. Kelompok 3 tidak menyebut, ambil dari Mazmur. Ini Mazmur 84. Alangkah elok rumah. Kita berikan semangat dulu. Siap. Kita masuk dalam permainan yang berikutnya, sambung kata. Jadi bapak-bapak sambung kata. Jadi ketika sudah stop dinyanyikan kalimat lagu tersebut, bapak-bapak tinggal sambung lanjut lagi begitu. Dengar contoh dulu. Oh, bapak-bapak sepintar, seboleh. Iya, aman. Berarti tenang ya, konsentrasi baik-baik. Ini sambung kata. Ini sambung kata ada 5 kata yang nanti akan bapak-bapak ungkapkan ketika mendengar kalimat yang telah dinyanyikan. Tinggal bapak-bapak sambung saja. Angkat tangan, jangan langsung bapak-bapak udah menyanyi sama-sama ya, tapi angkat tangan sebentar. Ya, kita mulai sambung kata. Yang pertama dalam berpacu dalam musik gereja. Silakan. Kasih Yesus tanda kuatmu. Yang rohani 83.
semangat yang kedua dalam sambung kata pada berpacu dalam musik gereja. Kayaknya ini gampang, sangat gampang sekali. Bapak-bapak semua serentak langsung untuk menjawab itu. Memang sangat terindah. Semua dikasih nilai 100 sudah. Lanjut. Karena sudah terlalu tegang, jadi langsung cepat untuk ingin dapat juara gitu. Kita lanjut sambung kata yang ketiga berpacu dalam musik gereja. Bapak-bapak, Teknik bermainnya tadi bagaimana? tadi Bapak-bapak angkat tangan. Nanti kami persilakan dulu baru bapak-bapak bersuara gitu. Semua sama-sama menyanyi. Yesus sayang padaku. Sambung kata yang keempat berpacu dalam musik gereja. Silakan. Silakan kelompok 3 sambung kata. Kelompok 2. Tunggu kelompok 2 lanjut. Sambung kata. Ya. Terambil di Oke, kita lanjut. Betapa kita tidak bersyukur. Sambung kata yang kelima berpacu dalam musik gereja. Silakan. Meskipun saya susah, Tapi suaranya sudah dikeluarkan. Iya, kelompok 1, 2, dan 3 dapat nilai 100 sudah. Kita semua semangat kan?
mengikut Yesus. Walaupun menderita tetap berkomitmen. Sebelum kita masuk pada permainan yang ketiga, silakan untuk bapak-bapak mempersiapkan yel-yelnya. 3. Karena PKB Elim Baikete. Yes, yes, yes. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompok 2-nya siap. Kami PKB Lima IGT mau ikut Kristus. Yes, yes, yes. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1 siap. Mana ya? PKB. Yes, yes, yes. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kayaknya kelompok 1 paling heboh sekali gitu. Ya, bapak-bapak ketika saya bilang mana goyangnya, semuanya bapak-bapak berdiri dan tunjukkan goyangnya ya. Oke. Pakai yel-yel PKB Elim Baikete dengan masing-masing gerakan ya. Oke. Duduk dulu bapak-bapak, duduk dulu. Siap. Bapak Bertus, duduk dulu. Ya. Siap duduk. Mana goyangnya bapak-bapak? Iya langsung. Oke siap. Duduk dulu Bapak MK dengan dia. Siap. Mana goyangnya bapak-bapak? Terima kasih buat bapak-bapak yang tetap eksis semangat dalam persekutuan. Kita masuk pada permainan yang ketiga, ketika musik terus dilantunkan dengan pujian, bapak-bapak sebut judul lagunya. Jadi tidak berpatokan di nyanyian rohani atau mazmur atau kidung jemaat. Di luar itu bisa kita sebut. Jadi bapak-bapak tolong untuk dengar baik-baik. Siap? Kita masuk dalam permainan yang ketiga, rohani demo dulu, berpacu dalam musik gereja. Silakan. Silakan untuk kelompok 1. Judul lagu. Iya, kita berikan aplaus. Dapat 100 kelompok 1. Menyanyi boleh. Silakan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidup.
Kita masuk pada permainan yang berikutnya dalam rohani tempo dulu, berpacu dalam musik gereja. Silakan. Kelompok 3, judul deskripsi sebuah lagu. Ini cuma sebut judul lagunya saja ya. Kalau memang tahu pada pujian mana Mazmur apa nyanyian rohani silakan, tetapi kalau tidak cuma hanya judul lagunya saja. Kidung Jemaat nomor 407 diterjemahkan oleh Jamgor pada tahun 1978. Lagu ini dinyanyikan dalam kebaktian yang menggambarkan betapa Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu memelihara, membimbing dan melindungi umatnya dari segala halangan dan tantangan kehidupan seperti domba yang dijaga dan diberi tuntunan oleh gembala. Kelompok 3. Benar, Tuhan kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan yang menuntun perjalanan hidup umatnya baik dalam keadaan senang maupun susah. Firman Tuhan diartikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup dengan baik agar tidak salah. Kelompok 3. Kelompok 2. Semua menyanyi bersama-sama. Firman kita bagi kakiku, judul lagunya. Semangat. Kidung Jemaat 375 ada ungkapan diri yang rindu untuk mengikuti Yesus selamanya. Mengikuti Yesus tanpa memperhitungkan untung rugi. Silakan kelompok 1, belum selesai tapi sudah langsung tanda tangan. Silakan nyanyi kelompok 1. Benar, 100. Itu suatu ungkapan komitmen terakhir
dalam kegiatan kita bukti iman bagi bapak-bapak dalam persekutuan PKB. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jangan setengah-setengah hati, jangan memperhitungkan, jangan ukur-ukur. Karena ukur-ukur pula, saya ukur saya punya pekerjaan dulu, saya ukur saya punya kesibukan dulu, baru saya bisa masuk untuk ikut Tuhan. Jangan, tapi saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meski susah, dalam menderita, tetap ikut Yesus. Amin. Maka berakhirlah sudah pada permainan kita berpacu dalam musik gereja, sehingga di hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak-Bapak yang tetap ada dalam kesatuan hati, satu iman, satu pandangan, satu tujuan, yang tetap mau ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan, biarlah Engkau semakin mengikat kami dengan tali cinta kasih-Mu yang begitu mesra dan indah dalam suatu persekutuan yang Tuhan telah bentuk dan Tuhan yang telah memanggil kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan kami bersyukur di hadapan Engkau Allah atas semua yang telah Kau buat, Kau berikan dalam kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan telah curahkan, berikan dalam setiap kepribadian dan kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan sebentar kami akan memberikan akan persembahan atas ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mempersatukan kami dalam persekutuan ini, dan kami telah menyiapkan diri kami untuk sambut akan berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Kami telah dikenyangkan lewat firman-Mu, santapan rohani yang mempertumbuhkan akan iman kami, maka kami akan menyambut akan berkat Tuhan, makan dan minum yang telah disediakan. Biarlah menjadi berkat pada tubuh jasmani kami sehingga ada keseimbangan dan kami lanjut dalam setiap aktivitas, tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Kasih karunia dari damai sejahtera yang selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kami dengan berkat yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati berkat Tuhan.
mencoba